Sabda Nabi Muhammad SAW, wa man jawazal arba'in, dan barang siapa yang umurnya sampai usia 40 tahun, walam yaghlib khairuhu ala syarrih, dan kebaikannya belum bisa mengalahkan keburukannya, fal yatajahaz ilan nar, maka siap-siap dia menempati tempatnya di neraka. Kata Imam Ghazali, wa fi hadhihi nasiha kifayah li ahli ilm. Nasihat yang disampaikan Nabi SAW, 3 kalimat yang disampaikan Nabi, yang kemarin Rabu itu 1 ya, tadi ada 2, itu sudah cukup buat orang yang berilmu sebagai nasihat. Sebetulnya sudah cukup. Apa ini yang terakhir nih, nasihat yang mengerikan buat saya. Ibu-ibu kan masih 17 tahun, aman nih. Yang buat 44 tahun ini ya, saya 24 Juli menurut tanggal lahir rumah sakit, 27 Juli menurut KTP ya. KTP kan menurut surat lahir gitu kan ya, lahir 24, suratnya keluar 27 lah, ditulisnya lahir 27. Kesalahan administratif zaman dahulu saya abadikan sampai sekarang. Sebuah keberuntungan, tanggal lahir saya double, 24 dan 27. Nah, luar biasa tuh, nikmat. Nah, umur saya 44 tahun. 44 tahun. Ini kalau 44 tahun, terus saya hitung-hitungan, nah kok buruk saya sama jelek saya banyak, jelek saya harus siap masuk neraka. Maksudnya apa? Ini peringatan. Orang yang udah umur yang 40 tahun, umurnya 40 tahun, kamu harus berjuang menjadikan keburukanmu semua terhapus. Ya, keburukanmu semua terhapus. Caranya bagaimana? Kalau kamu umur 40 tahun bisa tobat, berarti kan kebaikanmu mengalahkan keburukan. Karena orang tobat kan sudah nggak punya dosa, nggak punya keburukan. Jadi tinggal kebaikannya saja. Umur 40 tahun kok nggak mau tobat, ya, terus tambah nambah dosa, berarti yo nekat. Ibu-ibu nih kan wajah-wajah yang ada yang di atas 50 mungkin ya, di pojok sana itu ya, nggak tahu saya wajahnya umur berapa nih, Bu Seha wal Afiyah gitu kan. Kalau sampai Bu Seha wal Afiyah gitu, umur sekian kok masih ngerasani, lu misal lu Bu, misal ya, hobinya kok masih gunjing, berarti nekat. Tapi alhamdulillah kan tidak, hobinya baca Al-Quran, hobinya tadarus Al-Quran. Saya maksudnya mau ngomong ke ibu-ibu kan gak enak, lebih baik pakai Bu Seha daripada pakai ibu-ibu. Nah, ini kita ini umur sekian kok sepuronipun ingkang kathah. Bu, mohon maaf yang sebesar-besarnya, umur sudah segini kok masih neliti handphonenya suami, kurang kerjaan. Siapa itu? Aduh, bojomu mati, suamimu sebentar lagi mati, dan kamu juga akan mati. Terus mbok urusi. Jangan habiskan waktumu untuk ngurusin perihal suamimu. Kamu cukup ngurusi dirimu sendiri, sholatmu dandanono, posomu dandanono, cepak-cepak mati. Nah, nanti suamimu bingung. Dik ya, kamu kok nggak pernah lihat handphone saya lagi, kenapa? Kata Habib Novel, suruh siap-siap mati. Itu suaminya seperti tempat lemak. Maksudnya, iya, kata Habib Novel, sudah tua, sudah bau tanah. Jadi ya suruh siap-siap mati. Enggak zamannya umur segini kok buka-buka handphone. Dan nanti kalau aku punya pacar, ya Allah biar yang ngurusi. Masya Allah. Loh, kamu enggak cemburu kelas berat. Nah, tapi kok kamu diam saja, kenapa? Daripada aku mati mencemburi engkau, lebih baik aku mati dalam cinta ilahi. Wah, Masya Allah, luar biasa. Ini kelihatannya jamaah Ar-Raudhah ini. Oh, memang pas, dipaskan kok ya. Ini kan kasus banyak orang ya, kasus banyak orang. Saya ngomong sama istri saya, sudah tua ya, sudah tua, nggak mau ruwet. Wah, semambu kuburan, Bu sepuronipun, mohon maaf. Kalau saya nyampe 60 tahun ke atas, sekarang udah 44, anggap sampai 64, insya Allah muncul gitu kan ya. Tapi kita rada angel gitu. Nah kan rata-rata kan 60 sampai 70 tahun, Kanjeng Nabi aja 63 tahun gitu kan ya. Kalau saya 64 berarti kan sudah ngungkuli Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Anggap 64 tahun, anggap tinggal berapa tahun? 20 tahun. Berarti sudah 44 tahun hidup saya lewat, tinggal 20 tahun.
kalau masuk kubur itu bertahap, itu sisa bagian tubuh saya yang belum masuk kubur, dada ke atas. Betul. Nah, kalau ibu-ibu kan sudah segini. Bentar lagi mati. Badan sudah dikubur separuh lebih kok, sama Allah ditunjukkan untuk asli, kan? Gigi sudah enggak asli, tambalan, betul kan ya? Tulang sudah ya seperti itu, kalau difoto dicek ya rodok keropos, betul kan? Jantungnya ya kuat, kelihatannya kuat, tapi jantungnya ya ngenteni mandek gitu kan ya. Sudah buktinya apa? Oh, buktinya naik tangga sedikit ngos-ngosan. Udah dikasih contoh, ini tubuhnya udah masuk kubur, kok nggak sadar, maksudnya gitu loh. Kalau umur muda segitu kamu nggak sadar, ya siap-siap masuk neraka. Kalau kamu pengen nggak masuk neraka, ya kamu harus sadar, harus. Nah, alhamdulillah kalau kita udah sholat, kasihan yang belum sholat. Ya kasihan yang belum sholat, kasihan yang belum kenal sholat, kasihan yang belum kenal Islam. Ya kasihan yang belum kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita alhamdulillah fi ni'mah, kita sholat, kita puasa, kita cari ilmu, dengan segala kekurangan kita syukuri, alhamdulillah fil khair, alhamdulillah dalam kebaikan. Tapi ya tetap harus sadar tuh ya Bu ya. Jadi mulai nanti Bu, jangan ribut lagi sama suaminya, kasus model apapun. Bu ya, kamu kok wajahmu nyantai aja, kenapa? Padahal aku nih kelihatannya tingkahku lebih ngeri dari kemarin. Ya saya dandani ya tetap begitu, saya diamkan ya begitu, daripada saya stres dandani kamu, lebih baik saya menatap akhirat, tak nikmati uripku ya. Umurku wis tinggal titik, tak guyon be anakku. Kalau kamu bisa tak ajak guyon, gak bisa diajak guyon, saya doakan saya ketemu orang yang bisa nganti ngajak kamu guyon ya, yang soleh, kemudian bisa bimbing kamu ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya biar dihibur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah amin. Bingung suaminya, perubahan yang luar biasa ya. Nanti akhirnya apa? Itu akan membuat suami berubah, tadinya keluyuran jadi betah di rumah. Kenapa? Bojoku saiki orang ngamuan ya, nyaman aku dengan istriku, walaupun istriku gak menyenangkan tapi aku nyaman. Ibaratnya apa? Kursi yang ku duduki itu empuk enak, nggak nyucuk-nyucuk. Nah kalau nyucuk-nyucuk saya pindah lah, empuk enak kok ya. Walaupun tidak semewah kursi orang lain. Awalnya begitu, lama-lama berubah dari kursi ganti ngomongnya. Wah sekarang saya di rumah punya selimut. Masya Allah, ganti ya, dari kursi jadi selimut. Terakhir ngomongnya apa? Aku punya istri. Masya Allah, lagi sadar. Baru sadar, alhamdulillah sadar gitu kan. Sebelum mati sadar. Lah ini loh, umur 40 tahun itu ukuran. Makanya kalau ada anak muda yang hobinya itu ke masjid, ke majelis, kata Nabi SAW, isyhadu, saksikan dia mukmin. Ya punya kurang wajar, tapi kesenangannya baik kok. Baik. Nah saya heran sama orang tua, anaknya pergi pengajian, justru komentarnya, kowe arep golek opo? Kamu mau cari apa? Nanti kamu besar mau jadi apa? Lu anaknya pergi ke masjid, tambah dibilang mau cari apa? Aneh nih, kadang orang tua seperti itu. Jelas ibu-ibu? Apa yang jelas? Mati, Bib. Asik ya? Asik. Ini nasihatnya Kanjeng Nabi SAW kok. Umur 40 tahun. Makanya dulu ulama Hadramut, baik yang keturunan Nabi SAW maupun yang bukan keturunan Nabi SAW, masyarakat Hadramut, tempat negeri asalnya Wali Songo, itu kalau umurnya 40 tahun, ya itu melipat tempat tidur gelar sejadah. Istilahnya begitu. Kasuri digulung, sejadah digelar. Umur 40 tahun. Ngapain? Malam gak tidur lagi. Ya, malamnya ibadah. Nah ini kita ini umur 40 tahun, sejadah dilipat, kasur digelar. Padahal sudah diingatkan
mesti ya ini udah hampir penyakit kebanyakan manusia usia lanjut. Jika nanti Anda masuk usia lanjut akan mengalami yang seperti ini. Satu, kena hawa dingin, sering mundar-mandir ke toilet. Ya kan? Alias beseren. Walaupun nggak beser tapi beseren. Betul kan? Dikit-dikit ngelilir, susah tidur. Itu rahmatnya Allah Ta'ala. Dibuat apa? Dibuat seperti itu biar tidak nyaman tidur, biar bangun, biar ibadah. Cuman kita ndablek wis melek, pipis, bobok lagi. Dongowe tidak. Doa saja tidak. Nah itu manusia. Di setel sama Allah Ta'ala umur 40 tahun ke atas itu lebih mudah untuk melek. Lebih kuat untuk melek. Buktikan. Orang-orang yang umurnya semakin tua itu semakin kuat melek. Dan tidur sedikit cukup. Suruh tidur lama, capek. Wong mbok kon turu terus. Ya kan? Tidur lama capek itu. Semakin tua itu walaupun badannya semakin tua, ya, tapi aneh. Kekuatannya melek itu lebih hebat. Kenapa seperti itu? Ya itu tadi. Dikasih Allah kemudahan untuk menghapus masalah lalu dengan memperbanyak ibadah di malam hari. Yang gak harus sholat, sholat, istighfar. Makanya kan di Al-Quran tuh wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka istighfar. Ya, bukan di waktu sahur mereka tahajud. Kenapa? Tahajud gak kabeh kuat. Nah, al-malsu wal kesah itu seperti kita ini menjelang subuh suruh sholat gitu kan rada abot. Tapi kalau istighfar sambil ngeruput kopi kan rada enteng ya. Astagfirullah. Kalau sholat kan nggak bisa sama nyeruput, batal sholatnya. Tapi kalau istighfar kan bisa. Oh latihannya gitu, latihan istighfar dulu. Wah, sholatnya cuma 2 rakaat, istighfarnya sampai subuh. Padahal adzan subuh jam 4:30, bangunnya jam 4:30 kurang 10 menit. Masuk waktu sahur tuh, akhir sahur. Ya yang penting latihan ya lah, latihan. Memaksimalkan usia 40 tahun. Di sini ini usia 4 tahun belum ada. Yang ini 40 tahun ke atas. Ibu-ibu jelas semuanya ya. Jadi mari kita perbaiki diri kita yang sudah khususnya 40 tahun. Yang belum 40 tahun ada sinyal. Kamu masuk 40 tahun harus sudah jadi orang yang luar biasa. Nah dulu di Hadramut itu kalau umur 40 tahun ke atas udah kelihatan wajah-wajah penghuni surga. Itu kalau diceritakan tiap tengah malam itu masjid-masjid di Hadramut zaman dulu ya kan masih pakai tintir. Nah mereka tidak ada yang berani pakai tintirnya masjid. Karena tintirnya masjid itu bahan bakarnya wakaf untuk sholat 5 waktu. Nah kalau tahajud kan di luar sholat 5 waktu. Sehingga masyarakat datang ke masjid itu membawa tintir sendiri-sendiri. Berangkat dari rumah bawa tintir ya. Kemudian masuk masjid dinyalakan di situ. Suasananya indah luar biasa. Dan itu rombongan orang-orang 40 tahun ke atas tuh banyaknya luar biasa. Kenapa? Siap-siap masuk kubur. Nah sekarang 40 tahun ke atas tua-tua keladi. Semakin tua semakin menjadi. Oh iya, umur 50 biangnya swabang. Loh Bib kan biar kelihatan agakmu udah yo wajar sing tipis-tipis gak semua abang gitu ya. Merah pol. Sing mbok arep mbok tontok iki yo sapa gitu kan. Semambu kuburan kok ya. Ya lain kalau di rumah ada anaknya yang nggak punya suami kan ke anak seger ya, anak putu mantu gitu ya di rumah. Lah kalau ke pasar ini mau nyontoni siapa? Orang pasar nambah-nambah itu dosa kan begitu. Jelas? Dah insyaallah berkah manfaat. Ya, dosa banyak-banyak sedikit asal istiqomah.